Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi dengan NIM 5012602, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karangan. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh, atau lebih singkatnya, rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri karangan yaitu jelas dan mudah dipahami pembaca, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat yang menjelasnya logis dan juga mendukung ide utama paragraf. Memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Efisien atau ekonomis, keefisienannya ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Jenis-jenis karangan. Yang pertama, karangan narasi. Karangan narasi yaitu karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, berlibur ke kebun binatang. Akhirnya hari ini tiba, hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali. Kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dulu. Pukul jam 07.00, kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Yang kedua, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang mencatatkan sesuatu. Dengan demikian, pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Contohnya, tentang Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah objek wisata yang tempat tinggi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat, berkeliling, menikmati pemandangan di sekitar taman sekalipun belajar tentang Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga karena selain berlibur kita juga belajar di sana. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta serta data yang mendukung, sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Contoh karangan eksposisi tentang laporan. Sebenarnya bukan hanya ITA yang menawarkan rumah instan sehat untuk Bandung atau dikenal dengan rumah ITA untuk Bandung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum juga menawarkan Narisa, alias rumah instan sederhana sehat, model hampir sama, gampang dibongkar pasang, bahkan motornya pagi pesan sore huni. Bedanya sistem struktur dan konstruksi. Risa kemungkinan rumah ini berbentuk panggung. Harga Risa sedikit lebih mahal, 20 juta untuk tipe 36. Akan tetapi usia dapat mencapai 50 tahun karena komponen struktur memakai beton bertulang, diperkuat pelat baja di bagian sambungannya. Kekuatannya terhadap gempa juga telah diuji di laboratorium sampai zonasi 6.
Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta mendukung. Contohnya, contoh karangan persuasi tentang sampah. Tinggal di kota yang padat seperti di Jakarta, setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara paling mudah dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal sampah yang tidak enak dipandang, hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah pemukiman. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan tersebut harus ada dan fakta yang mendukung. Contohnya, contoh karangan argumentasi tentang kemarau. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dan dalam kurun 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan prediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 6 tahun. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG, tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.